Tapi bagi umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah, tidak ada mereka merasakan sakit. Ya, ketika diberikan rasa sakit itu, diperlihatkan sorga, sesuatu yang indah, yang nyaman, jadi rasa sakitnya itu hilang, tidak terasa. Ya, tidak terasa. Kenapa? Ada sesuatu yang membuat dia bahagia, membuat dia senang, sehingga menghilangkan rasa sakitnya tadi itu. Terhibur dengan sorga yang diperlihatkan kepada dia. Waduh, tidak ada terasa sakit. Ya, sudah begitu begemet pulang malaikat Israil itu kalau mencabut ruhnya orang mukmin, dia begemet satu sendi, satu sendi, cet, dia makan dahulu. Oh ya, karena satu sendi lagi, cet, dia makan dahulu. Ya, maka kita mengetahui kalau rohnya sudah di sini. Nah, dijapai batisnya sudah dingin. Sudah dingin batisnya. Wow, sudah ada lagi di bagian bawahnya, sudah ada lagi. Ya, bagian pahanya sudah dingin sudah. Nah, bagian parut sudah pada dingin. Ya, panasnya di sini aja masih sudah. Ada senyum. Waduh, hai. Luar biasa. Itu orang mukmin yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, ketika dia mati itu diperlihatkan surga oleh Allah, sehingga dia tidak merasa proses pencabutan ruh itu, tidak terasa. Dia tahu-taunya dia itu sadar kalau dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Ya Allah, aku ini sudah mati. Dia sadar itu pas lagi sudah meninggal itu, siapa yang memandikan dia tahu itu. Makanya hati-hati itu, jangan mentang-mentang kau sudah kebujuran lah ikam nih ya dendam nih nang dicubit, kurang ajar semalam masa hidup kamu kurang ajar dengan aku aja, ini kesempatanku hendak menempeleng ikam, nampar ikam nih. Oh my Allahu Akbar, jangan dikira kada tahu ini siapa yang memandikannya tahu. Oh ya, karena sudah dimandikan, siapa yang mengapani dia tahu. Makanya kita harus begemet penuh dengan rifik wal lutuf, ya, dengan kelembutan. Ketika mandikannya itu mengangkatnya jangan dipaksa. Ini sudah keras nih, lawas mungkin dia makan aja dipaksanya, jangan. Ya, tahunya, wah ini kurang ajar deh. Ini kada pakai perasaan ini. Ruhnya ini, wah ini kurang ajar ini. Kada pakai perasaan orang ini. Waduh, jangan. Ya harus begemet, dilus-lus, digosok-gosok ke dalam. Macam orang ya betapasan aja, jangan. Ya, begemet. Sekalipun dari sini kan nanti tuh ya kayak didudukkan begini, ya nanti kan digosok dari sini, diurut, ya dilus, supaya kenapa? Kotoran-kotoran bisa keluaran. Nah, karena andus orang yang sudah meninggal itu kan dah rapat lagi, jadi makanya disurung dari sini ke bawah. Nanti di bawah tuh ada bagiannya itu pakai bahan kafan itu supaya kotorannya itu nanti. Wah, ada yang bersih. Mayat itu, wah sudah bersih, masya Allah ini. Kalau ada kotoran keluar luar biasa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikapani, setelah dikapani disolati, tahunya sampai di bawah itu. Ketika dibawa pakai keranda, ya mau dibawa ke kuburan, dia tahu itu. Maka si mayat itu kita tidak tahu dia ada, si mayat itu menjerit, bisa juga dia itu senyum, senang, bahagia. Oi, kekawalanku, asri. Kasih, bawa aku ke tempat aku di sana. Sudah aku kena tahan lagi, hendak istirahat, hendak berdiam di sana. Kenapa? Dia melihat kuburannya itu raudhah min riyadil jannah. Sudah menanti dia. Tempatnya ini ya cuplikan surga ini. Taman daripada tamannya surga. Wah, indah, jangan ditanya. Taman surga. Iya, indah di situ, sudah terlihat, sudah terbayang, sudah terpandang. Lakasinya si mayat itu minta supaya dilakasi. Ini tuh orang soleh, ya husnul khatimah, ya Allah, tersenyum, apalagi dia sudah tanda, dia sudah tersenyum. Kemudian ada butiran-butiran keringat bak mutiara di jidatnya, Allahu Akbar. Ya, kemudian dijapai kayak hangat gitu. Aduh, kemudian dilihat nggak serem kan, ada yang melihatnya langsung merinding. Ini dilihat, waduh, kayaknya kalau datang malam sorangan pun gak ada takut gitu. Malah kita hendak berdapat dengan si itu, nyaman, mukanya bercahaya, kuning, tersenyum. Allahu Akbar, kita hendak seperti itu. Husnul khatimah, meninggal lagi sujud, meninggal lagi baca doa, meninggal lagi ceramah. Allahu Akbar, kan banyak yang seperti itu. Meninggal pas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung meninggal. Allah, nikmat.
Satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka itu tidak menyesal, seperti yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah ketika keluarganya menyatakan wa karbah. Ya, wa karbah ya Bilal. Aduh, prihatinnya kami Bilal, sedihnya kami Bilal, kamu akan meninggal. Bilalnya lagi di sakratul maut. Apa kata Bilal? Wa tarabah ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Tiba-tiba menjawab. Iya, menjawab mereka. Apa kata Bilal? Jangan ditangisi aku ini senang. Mau meninggalnya aku himung. Kenapa? Esok ini sudah aku dinantikan oleh Rasulullah berikut para sahabat-sahabatnya. Allah, aku berkumpul dengan Rasulullah berikut para sahabat-sahabatnya. Aku ini hendak lakas-lakas ke sana. Kenapa pian malah menangisi aku? Waduh, bahasanya kayak itu. Waduh, ya Allah, nikmat. Ya mudah-mudahan kita semuanya mempunyai nasib seperti itu, nasib yang baik. Tapi nasib yang baik yang seperti itu ya harus kita ya peroleh dengan kita syariatnya melakukan kebaikan. Ya, karena yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Kata Rasulullah, matinya seseorang itu tergantung pada masa hidupnya. Kalau masa hidupnya ke-7 berzikir, ke-7 sholawatan, ke-7 ke majelis ilmu, ke-7 qiyamul lail, ke-7 sembahyang berjamaah, matinya itu tidak jauh daripada itu. Mungkin mati lagi dalam bertasbih, mati lagi dalam berzikir, mati lagi di majelis. Semalam tuh bulikan dari majelis langsung meninggal orangnya itu, ya Allah. Pas lagi dudukan di majelis bersandar kayak ini, pas digarak tahu-taunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi karena kebiasaannya ada di majelis, kebiasaannya berzikir, kebiasaannya bersolawat. Kemungkinan kata Rasul itu matinya lagi dalam keadaan yang demikian itu. Itu kita harapkan seperti itu. Lagi bersolawat, lagi berzikir, kita diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita